Ini kan udah nggak ada harga historisnya, kan udah nggak ada nih. Jadi kita nggak bisa pakai support. Jadi paling enak kalau udah kayak gini, kita pakai Fibonacci. Nah, di sini kan bisa kelihatan nih. 4110 itu merupakan area resisten yang cukup premium ya. Terus ada resisten lagi tuh agak jauh karena memang ini kan untuk jangka panjang ya. Ada di 4720. Ya let's say kita diskon lah. Kita masuk sekarang di harga 4020. Mungkin holdnya 1 bulan sampai 4500 itu menurut saya masih mungkin selama, ini perlu digarisbawahi nih, selama harga batu bara itu masih stabil di atas angka 400 US dollar per ton. Nah, saya coba kasih lihat gambarnya, grafiknya batu bara dulu ya. Sebentar. Nah, ini kan harga batu bara. Batu bara pun sekarang, waduh gambarnya nggak begitu kelihatan ya. Saya pakai lain aja. Nah, batu bara pun sekarang itu menunjukkan uptrend loh ini. Dia ketika kemarin itu kan susah nembus angka 440, ternyata pada kenyataannya dekatrol naik nih. Nah, ini yang jadi sentimen kenapa sektor batu bara hari ini dari kemarin juga teman-teman tahu masih sangat menarik untuk diperdagangkan, walaupun kalau misalnya dibilang BBM naik, orang-orang pada demo atau takut akan inflasi, itu kan jangka menengah sampai jangka panjang, atau dalam artian sampai akhir tahun nih, di bulan Desember baru ke-create, misalkan inflasi sampai 6%, ada yang bilang 7% gitu. Tapi untuk jangka pendek, untuk trading 1-2 hari, menurut saya batu bara masih sangat-sangat oke kalau teman-teman mau coba tradingin gitu. Kars, wah, Kars ini saham bangkit dari kubur nih. Kars sih saya nggak bisa ngelihat secara teknikal ya, karena kan memang kalau kita ngebaca pattern secara teknikal itu kan kita ngelihat secara harga historisnya. Sedangkan Kars ini dia baru bangkit dari kubur. Nah, kalau ditanya dia bisa naik ke berapa, ya ini jadinya agak lucu aja kalau misalkan saya gambarin pakai Fibonacci tadi. 97 bisa jadiin angka supportnya teman-teman ya. Kan hari ini kan tutupannya Kars itu di 105. Jadi itu udah di atas angka 100. Orang-orang sudah secara psikologi itu dari kemarin, kalau dari saham di bawah 100 tiba-tiba naik ke angka 100 itu secara psikologi itu orang-orang mulai berasumsi, banyak asumsi nih. Kayak contohnya Friend. Terus tadi saya bahas Bumi. Sekarang Kars. Nah ini apakah orang-orang sudah merasa mahal atau belum? Kalau misalkan masih belum, ditanya bisa naik sampai ke berapa, ada potensi naik sampai ke 117. Itu untuk Kars. Tapi ya kalau misalkan teman-teman baru mau masuk, 97 bisa dijadiin sebagai interesting point-nya. Kalau ternyata dia turun di bawah 97, lebih baik cut loss dulu, baru masuk lagi mungkin di 85 gitu. Apa nih, atau 150. Kars mantap, woy. Nah boleh aja. Kalau saya sih ngeliatnya 117 ya. Ya digenepin 120 deh biar angkanya cantik. Tapi kalau misalkan 97-nya ini turun, misalkan let's say dia turun, ya lebih baik antri lagi di bawah 85. Tapi kalau misalkan sekarang masuk, ya nggak apa-apa. Nanti belinya di angka 117. Saratoga kita lihat. Nah, Saratoga ini kalau misalkan kita lihat kayaknya Bapak Sandiaga Uno mau nyapres nih tahun depan. Jadi kelihatan dari sahamnya yang dari kemarin tiba-tiba turun, tiba-tiba mulai bergerak ranging, dan sekarang pelan-pelan dia naik. Ngebentuk, ini kan bottom awalnya ya, ngebentuk higher low, sekarang ngebentuk higher low. Ini angka 2800 itu dijadiin area resistennya. Bahkan menurut saya 2880 ini tadi ketinggian nih. Nah, jadi kemarin dia baru aja break resisten di angka 2800, makanya hari ini turun. Jadi orang-orang asumsinya harganya udah premium. Untuk jangka pendek memang dia kan pergerakannya sideways nih di ring 2500 sampai 2800. Tapi kalau ternyata hari ini tutupannya itu kan di 2840 nih. Potensi sih menurut saya Saratoga masih bisa bergerak naik. Dengan asumsi orang-orang yang beli itu masih mau pegang.
Kalau misalkan orang-orang yang beli di sini nih masih mau megang, berarti kan apa namanya, buyernya itu masih ada, sellernya itu belum ke create nih. Jadi orang yang beli di sini masih belum, asumsinya belum mau jualan. Kalau misalkan belum mau jualan, jadi dia masih bisa bergerak naik. Kalau ditanya naiknya sampai ke berapa, kita lihat secara historis. Mungkin di sini karena ada ini nih, dia sempat sideways tuh di sini ya. Nah, sampai 3060 untuk Saratoga dia bisa naik. Sekarang kan tutupan 2840 ya. Chengli sih menurut saya masuk di harga sekarang, asumsinya di 2000, di bawah 2800 cut loss, tapi kalau misalkan dia bisa naik, jadi potensi risiko apa namanya, risk and rewardnya itu lebih gedean rewardnya, jadi enak teman-teman, lebih aman. Nah, ibaratnya lebih aman. Jadi kalau misalkan turun maksimal kita ruginya 1%, tapi kalau misalkan potensial naiknya bisa sampai 8%-an dari Saratoga ini tadi. Hope kita lihat. Harapan Duta Pertiwi, saya sih nggak pernah lihat ya saham ini. Oh, dia baru IPO ya? Oh, enggak ding. Wah, ini agak unik nih sahamnya nih. Dia beberapa kali auto reject bawah. Kalau teman-teman lihat ya, ini kita belajar sedikit. Dia itu 2 kali ngebentuk double top. Ini double top pertama. Terus dia ada double top lagi sebelumnya di sini nih. Salah. Menurut saya sih, kalau teman-teman masuk, saya nggak berani rekomendasiin sih. Karena sekarang itu liquidity lagi ada, liquidity lagi ample. Orang-orang lagi suka trading. Para trader sekarang sudah mulai bergairah lagi nih untuk trading, terutama di saham-saham batu bara. Ngapain kita masuk ke saham yang liquidity-nya itu nggak ada. Jadi kalau misalkan tiba-tiba nyangkut nih di angka 69, bisa turun, bahkan ini potensi turunnya bahkan sampai ke 50 ya saya ngomongnya. Kalau misalkan bisa sampai ke 50 malah nggak bisa keluar, ngelihat teman-teman pada update cuan gara-gara trading, ya ngapain? Saya sih lebih enak, kita kan investor retail itu nggak punya power nih kalau sendirian. Tapi kalau banyak, kita sama-sama punya power. Jadi sekarang powernya itu lagi ada di mana? Lagi ada di saham-saham komoditas batubara kayak Bumi, Adaro tadi saya mention, itu masih sangat menarik gitu. Kayak Raffi itu juga masih oke. BRMS boleh kita lihat. Ini salah satu grupnya Bakri. Tapi bedanya BRMS dia gagal ya. Dia gagal gagal bergerak uptrend, dan yang kalau teman-teman lihat malah kembali bergerak ranging nih di range harga 220 sampai 240. Kalau teman-teman mau beli, saya sih lebih baik nunggu di bawah-bawah aja ya. Tampung beli aja, jadi nitip sandal aja. Kalau misalkan pakai aplikasi good till date aja, good till cancel. Jadi di 203, 220, 222, 224 teman-teman masuk aja antrinya. Tapi kalau misalkan dia jebol, kalau saya bilang sih untuk dia jebol di bawah 220 kayaknya enggak sih, karena ini udah 3 kali dia 220 ini jadi angka kuatnya nih. Jadi untuk BRMS kalau misalkan mau masuk ya 222, 224 gitu. Masuknya nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan ngelihatnya sini dia ada potensi rebound di bawah-bawah sini. Kalau misalkan dari sini, menurut saya sellernya masih kelihatan nih. Walaupun sellernya nggak banyak ya. Kalau teman-teman lihat dari volumenya, sellernya kecil tapi nggak ada yang mau nampung, makanya harganya bisa jebol. Karena orang-orang asumsinya di sini interesting point-nya di sini nih, di dekat-dekat 220. Jadi kalau teman-teman mau masuk yang ikut aja. Belum ada buyer. Sekarang ini masih belum ada buyer, makanya meskipun sellernya volumenya kecil, turunnya bisa drastis gitu. Arto, kita lihat Bang Jago. Waduh, Bang Jago
Enggak sih. Tapi kalau misalkan dia sampai 7.500, hari ini tutup berapa sih? 78 ya. Mau tanya lagi aja, kalau misalkan udah di 7.500, tanya saya lagi aja, apakah dia bisa rebound apa enggak. Tapi menurut saya sih dia dari 7.000, kalau misalkan masuk di 7.800 agak kurang sih, lebih baik tunggu aja. Dan kalaupun misalkan mau masuk, apakah di 7.500 angka yang bagus untuk masuk? Saya sih juga nggak bilang bagus, karena saya biasanya enaknya itu masuk ketika volumenya itu udah ke-create nih, kayak di sini dia memang masuk di 7.500 dia rebound, tapi saya mungkin baru rekomendasiin masuk ketika balik di 7.700, 7.800. Kalau di 7.500 saya nggak berani kasih rekomendasi buy karena ada potensi turunnya itu lebih besar. Sekarang pun juga sama. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat nih, dari volumenya udah habis, jadi artinya orang yang dari kemarin trading, orang yang dari kemarin di sini beli ya, di sini kan beli nih, beli, kelihatan dari volumenya beli, udah pada jualan nih, mereka cicil jual pelan, tinggal tunggu aja barangnya itu habis di harga berapa nih, karena yang beli di sini kan pasti barangnya juga terbatas, mereka pada jualan di sini, ada yang taking profit, ada yang cut loss, ada yang taking profit, pada jualan pelan. Kalau misalkan mau masuk, lihat aja momennya. Jadi sekarang ini mungkin sudah mulai diperhatikan, tapi jangan masuk dulu. Masuknya di dekat-dekat angka 7.500 pun kalau dia beneran konfirmasi rebound dengan volume yang tinggi. Volume hijaunya kayak gini saya berani. Tapi kalau sekarang dijadiin watchlist aja dulu. Gitu. BBYB kita lihat saingannya. Newcomers, BBYB saya nggak suka sih pergerakan sahamnya ini. Saya lebih suka acaranya BBYB besok hari Sabtu sama Minggu, kan ada local fest tuh. Teman-teman yang di Jakarta yang masih ABG, saya malah promo ya. Tapi ya BBYB sekarang lagi secara kalau misalkan kita ngeliat dari bisnis realnya lagi banyak ngadain acara ya, nggak cuma BBYB aja ya, kayak Bank Raya pun juga sama. Jadi bank-bank digital kayaknya lagi berusaha ngegait pasar. Tapi kan agak uniknya bank digital tuh kan kemarin bilangnya kita mau melakukan penetrasi terhadap masyarakat kalangan menengah ke bawah yang nggak pakai aplikasi digital. Nah tapi lucunya kayak besok nih acaranya BBYB, acaranya Bank Newcomers yang dia ada kayak jualan baju thrifting sama band lokal yang hari Jumat Sabtu Minggu di Senayan. Itu kan segmennya anak-anak muda yang mereka pun sudah melek teknologi, dan saya yakin anak-anak let's say yang datang itu mungkin anak-anak umur 20 sampai 30-an, di mana anak-anak itu ya dalam tanda kutip kok kalangan menengah lah, at least mereka pasti punya aplikasi BCA Mobile atau aplikasi bank-bank besar lainnya yang ada mobilenya, kayak misalkan ya at least mereka pasti punya OVO, punya GoPay gitu. Jadi mungkin untuk BBYB menurut saya bikin event sebesar besok hari weekend besok menurut saya agak blunder sih, karena memang kemarin bilangnya dia targetnya adalah orang-orang yang tidak memiliki aplikasi bank digital, sedangkan dia bikin acaranya di Jakarta yang notabene orang-orang sudah melek semua tentang aplikasi digital. Ya at least mereka pasti punya OVO, punya GoPay, punya Dana, punya BCA Mobile dan lain sebagainya. Untuk mereka ngepenetrate ini berarti kan mereka, si BBYB ini harus berantem ya, dalam tanda kutip berantem sama aplikasi-aplikasi yang sudah mature duluan gitu. Menurut saya agak susah sih secara jangka panjangnya. Ini saya ngomong secara jangka panjangnya. Tapi misalnya kalau dari teknikalnya gimana, balik lagi saya nggak begitu suka karena volumenya nggak ada, pergerakannya turun. Jadi teman-teman lebih baik cari saham yang lain aja dulu gitu. Buka ini dia ngebentuk double top, tapi kemarin saya habis ngitung-ngitung harusnya sekarang itu ini kan double, ini kan itu pertamanya, top pertama ini top keduanya. Saya habis hitung-hitung
dia itu harusnya sekarang. Nah, bener. Sekarang ini udah di area-area supportnya nih. Jadi harusnya ada potensi rebound, reversal pattern nih di sini di 278. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba masuk, spekulasi beli untuk buka nggak apa-apa, tapi jangan terlalu agresif dulu karena dia masih belum solid untuk bergerak reboundnya. Selis, ada yang nanya selis boleh. Selis, wah selis ini agak unik nih, selis nih. Selis itu kan baru itu ya, project terbarunya dia bikin motor listrik. Walaupun harga motor listriknya kalau menurut saya nggak mahal ya, 20 jutaan. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu harga motor listriknya berapa. Ya walaupun nggak semahal motor listriknya Wika yang 35 juta, bahkan hampir 40 juta. Tapi menurut saya itu katalis jangka panjang, itu nggak bisa dijadiin momentum teman-teman. Oh kita masuk beli, karena itu baru reflect kan mungkin ya 5 tahun dari sekarang gitu. Ini kan masih baby project, jadi project jangka panjangnya ini sekarang masih baby stepnya tuh sekarang gitu. Jadi menurut saya agak nggak relate sih kalau misalkan ada berita jangka panjang kita jadiin momentum untuk beli jangka pendek gitu. Jadi kalau kita lihat memang secara teknikal pun ini wajar hari ini turun karena dia kan ada gap nih di sini. Gapnya agak kecil sih. Ntar ya, saya coba gambarin. Gapnya itu di sini nih. Nah, di range harga 206 sampai berapa? 214 doang. Ya berusaha ditutup. Menurut saya kalau misalkan teman-teman mau beli, baiknya di bawah angka 200. Ya mungkin di 198, 196. Tapi kalau saya sih berani masih kalau volumenya kayak gini terus. Tapi kan kalau saya ngeliat secara historis volumenya nggak ada nih. Volumenya nggak ada, cuma 2-3 hari. Berarti ini dari hari kapan nih? Tanggal 5 itu berarti hari Senin. Cuma hari Senin Selasa naik, volumenya tinggi. Habis itu hari ini dibuangin. Ya kita lihat aja besok kalau misalkan ternyata dia bisa stabil di atas angka 200, masih cukup menarik. Tapi kalau misalkan asumsi mau beli, lebih baik di bawah angka 200 gitu. Dewa apakah masih banyak yang trading? Kita lihat dari volumenya. Nah, masih banyak. Volumenya masih tebel nih. Jadi meskipun hari ini turun, tapi turunnya karena sudah di interesting point di 88 ya. Jadi ini kan area resisten nih. Orang-orang merasa udah premium, jualan dulu. Nah, kalau ditanya yang trading masih banyak, menurut saya masih banyak. Dan yang keluar hari ini itu nggak semua orang yang beli di sini nih. Gitu. Jadi orang-orang yang beli di bawah 70 itu mungkin beberapa masih ada yang hold, terus yang beli di atas 80 juga beberapa masih pada berekspektasi bakal bisa sama kayak Bumi sampai ke atas angka 100. Jadi kalau teman-teman mau masuk nggak apa-apa, dan bahkan hari ini pun tutupannya tuh kan ditarik naik. Tadi harga terendahnya lowestnya 85, tapi closing di 89. Jadi ditarik naik. Menurut saya potensialnya upside untuk Dewa ini masih ada. Jadi mungkin saya masih agak-agak suka ya untuk Dewa ini tadi. Pegas tadi udah sempat saya bahas, Pegas itu agak hati-hati karena dia nggak bentuk berpotensi nggak bentuk double top di sini. Kalau misalkan dia pergerakannya makin turun. Kalau ditanya apakah dia bergerak uptrend? Ya kalau misalkan saya ngebacanya dari EMA 20 sih memang masih uptrend. Tapi kalau misalkan saya ngelihat dari patternnya ini udah nggak menarik ini nih. Patternnya nah ini kan kelihatan jelas kan ya. Nah ini kan udah 2 kali naik, turunnya dalam. Abis itu mental naik lagi, turun lagi. Nah kalau misalkan teman-teman mau masuk harus agak hati-hati nih kalau ternyata dia tutupan di bawah angka 1805 gitu. ESA boleh kita coba lihat. ESA masih uptrend jangka pendek. ESA ini mana menurut saya menarik nih, saya suka dari kemarin. Kenapa? Karena naiknya pelan-pelan, turunnya pun juga lucu nih, unik nih. Jadi kalau teman-teman mau beli, biar gampang sekalian belajar belajar taktikal, gambar garis aja di bawah ini dijadiin batas supportnya dia untuk si ESA ini, karena dia beberapa kali kan ketika dari awal bulan Agustus ya, berarti jangka pendeknya
Dia ngebentuk low di sini, ngebentuk higher low, ngebentuk higher low, ngebentuk higher low. Sekarang turun, mungkin 1-2 hari lagi dia masih melemah, baru teman-teman masuk, hajar, sikat langsung karena dia potensi bergerak naik. Karena saya kalau ngelihatnya SI ini enak nih buat trading jangka pendek.